Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Danang Aryaswara dengan NIM 3125 10482 dari kelas I25 3A. Sebelumnya, izin kepada Ibu Santi Kurnia SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas UAS Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu membuat video mengangkat isu atau masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Saya mengangkat isu tentang ketenagakerjaan mengenai tantangan generasi muda dan pengangguran struktural yang ada di negara kita ini. Oke, langsung saja ke isu yang dan juga penyebab dan dampaknya dari isu yang saya angkat ini. Jadi isu saya angkat ini tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi generasi muda saat ini, yaitu penyebab dan dampaknya itu. Yang pertama, penyebabnya berakal dari pengangguran struktural atau di mana sebuah fenomena yang terjadi di saat ini itu terjadi gara-gara ketidaksesuaian antara skill yang kita punya terhadap bidang industri yang dibutuhkan pada saat ini. Jadi antara kompetensi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal dengan kualifikasi digital itu dibutuhkan oleh industri modern. Berdasarkan dari data Pusat Statistik atau BPS hingga awal tahun 2026, meskipun tingkat pengangguran terbuka atau TPT nasional menunjukkan tren penurunan tipis menjadi 4,68%, diisi oleh kelompok usia muda dari 15 tahun hingga 24 tahun. Ini tetap didominasi oleh posisi pengangguran akibat pesatnya otomisasi yang pada saat ini. Lalu juga gara-gara berkurangnya lapangan pekerjaan sektor formal serta ketatnya persaingan antar kebutuhan kerja yang dibutuhkan dengan yang ada pengangguran yang dibutuhkan saat ini. Dari penyebab-penyebab inilah muncul beberapa dampak-dampak yang bisa dihasilkan dari penyebab yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak jangka pendeknya. Dampak jangka pendek ini krisis ini memicu penurunan daya beli masyarakat dan juga meningkatnya kerentanan kesehatan mental pada generasi muda saat ini yang lagi tren-trennya. Dan juga sementara dampak panjangnya yang dihasilkan itu dapat mengancam kegagalan pemanfaatan bonus demografi jika usia produktif yang kita saat ini rasakan itu bisa terjebak dalam sektor informal yang tidak berkelanjutan ke depannya. Dari isu yang saya ceritakan tadi lalu dijelaskan penyebab dan juga dampaknya, saya memberikan solusi yang menurut saya itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Solusi yang pertama kita ambil dari sisi dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan mungkin dalam dunia pendidikan mungkin dari universitas harus mensinkronkan di mana kurikulum yang ada sekarang setidaknya harus diubah atau mengikuti materi-materinya itu sesuai dengan relevan yang ada di industri dibutuhkan pada saat ini. Lalu juga harus sesuai dengan berbasis industri melalui program link and match. Lalu
Yang kedua diambil dari sisi pemerintahnya. Setidaknya pemerintah harus bisa membuat atau meluaskan pelatihan-pelatihan vokasi adaptif untuk para mahasiswa yang fresh graduate ini yang tidak mempunyai pengalaman kerja. Pemerintah setidaknya membuat program magang kerja yang dimana ini akan mengurangi menurunnya atau kebutuhan pengangguran lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir dari sisi masyarakat atau diri kita sendiri, kita harus selalu membaca atau literasi digital tentang yang ada di negara kita ini, masalah-masalah terkait tentang politik, ekonomi. Setidaknya kita harus mengikuti sejauh mana globalisasi Indonesia ini berjalan. Lalu juga harus mempunyai mentalitas usaha di mana jika kita tidak bisa mencari pekerja dan kita bisa membuat usaha, setidaknya kita bisa menciptakan lapangan kerja baru di tengah pergeseran ekonomi digital saat ini. Dan dari inilah mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Tingkat pengangguran pada saat ini bisa diatasi jika kita bertanggung jawab bersama-sama, baik dari sisi pemerintahnya, dari sisi akademisnya, lalu juga dari sisi SDM dan juga SDA-nya. Inilah yang membuat kita menjadi lebih teratur dan juga menjaga integrasi dan kemajuan bangsa Indonesia untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Santi, SPD MBD yang sudah menonton video yang saya buat. Sekian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.